बेवकूफ बना रहे हैं। प्लीज बॉस, बॉस मेरे बीच में मत बोलो। ऐसा मत कीजिए मत बोलो मेरे बीच में तुम। अरे शायद तुम समझने लगी हो कि तुम मुझ पर एहसान कर रही हो। यस। राहुल ने कब शादी कर ली? देखो ना डार्लिंग, यही तो, उसने शादी भी कर ली और हमें बताया तक नहीं। इसकी क्या जरूरत है? बस मैं तोड़ दूंगा इसे। खत्म हो जाना दो इसे। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Quote Film dimanapun berada. Semoga kamu semua selalu sehat dan selalu diberikan rizki yang melimpah. Pada kesempatan kali ini, Quote Film akan kembali mengulas alur cerita film yang dibintangi oleh Shah Rukh Khan. Film yang dirilis pada tahun 1997 dan berjudul Yes Boss ini menceritakan Shah Rukh Khan yang bekerja sebagai karyawan dan dia menyukai seorang wanita. Tetapi sialnya, bosnya yang playboy juga menyukai wanita itu, dan sialnya lagi, bosnya malah meminta tolong kepadanya untuk membantunya mendapatkan wanita tersebut. Nah sahabat, daripada penasaran, yuk kita langsung saja ulas alur cerita filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria tampan yang keluar dari rumah mewah dan diantar oleh supir pribadi. Pria itu bernama Rahul, dan tak lama di jalan, pada saat Rahul ingin keluar dari mobilnya, langkahnya dihalangi oleh mobil Mercy yang menghalanginya. Ternyata di dalam mobil tersebut ada wanita cantik yang terlihat sombong dan tidak mau mengalah. Karena hal itu akhirnya terjadi perdebatan antara mereka tentang kekayaan mereka masing-masing. Setelah berdebat, terlihat Rahul turun dari mobil dan mengendarai motor Vespa bobroknya. Tak lama secara kebetulan, di lampu merah dia kembali bertemu dengan wanita sombong tadi yang ternyata juga menggunakan motor. Beberapa saat kemudian, Rahul mendapati wanita itu sedang ditilang oleh polisi. Melihat itu, Rahul pun mencoba membantu wanita itu agar tidak ditilang. Karena kejadian itulah perdebatan mereka sebelumnya menjadi cair. Mereka akhirnya saling berkenalan dan wanita itu bernama Sima. Di sini diketahui bahwa Rahul ternyata menggunakan mobil bosnya sedangkan Sima diantar mobil agensinya. Tak lama kemudian, Rahul pun datang ke rumah sakit dan diketahui saat ibunya sedang sakit jantung. Dokter kemudian menyuruh dan melakukan operasi segera, tetapi Rahul meminta waktu untuk operasi itu agar mental ibunya siap untuk dioperasi. Pamannya pun mengatakan bahwa akan membawa ibu Rahul sementara ke desa agar pikirannya menjadi tenang. Sesampainya di rumah, Rahul mengatakan kepada ibunya bahwa semua akan baik-baik saja. Dia juga berkata akan bekerja dengan tekun agar impiannya memiliki agensi sendiri bisa terwujud dan membuat ibunya bangga. Esok harinya, terlihat Rahul sedang berdebat dengan seorang wanita yang ternyata wanita itu adalah pacar dari bosnya yang bernama Siddharth. Bos Rahul terkenal dengan sifat playboynya dan Rahul merupakan tangan kanan dari Siddharth. Tak hanya untuk urusan kantor, Rahul juga mengurus semua keperluan bosnya untuk mendapatkan wanita yang diinginkannya. Beberapa saat kemudian, pengacara Tuan Siddharth datang dan di sini Siddharth menunjukkan sebuah rancangan bangunan dari kantor agensi iklan yang akan segera dibangun. Ternyata Siddharth berencana untuk menunjuk Rahul sebagai manajer kantor baru itu. Hal itu jelas saja membuat Rahul menjadi tambah senang karena itu adalah impiannya. Rahul kemudian mengatakan akan mengurus pesta kejutan ulang tahun istri bosnya karena seperti playboy pada umumnya, Siddharth lupa jika hari ini adalah ulang tahun istrinya. Beberapa saat kemudian, teman Rahul bernama Johnny pun datang. Johnny adalah sahabat baik Rahul dan juga orang yang sering membantu Rahul untuk mempersiapkan segala keperluan bosnya untuk mendapatkan wanita. Sore harinya, Rahul dan Johnny mempersiapkan pesta kejutan untuk ulang tahun istri bosnya itu yang bernama Sila. Rahul bahkan menuliskan sebuah puisi dan mengatakan bahwa bosnya lah yang menulis puisi itu. ये सिद्धार्थ ने लिखा है? मैंने लिखा है। हाँ? I'm joking, भाभी जी। सिद्धार्थ साहब ने बहुत प्यार से भेजा है। It's lovely. सुरों से बना है,
वैसे ही हमारा रिश्ता भी। Di lantai atas terlihat ayah dari Sila dan kakak sepupunya yang bernama Busan. Di sini diperlihatkan bahwa Busan adalah orang yang sangat ambisius. Dia mempertanyakan kepada pamannya kenapa pamannya itu memberikan semua kuasa atas perusahaannya kepada menantunya, Siddharth. Sedangkan Busan sebagai keponakannya tidak dipercaya sama sekali memegang salah satu perusahaan miliknya. Di sini diketahui bahwa yang tajir adalah istri dari Siddharth, yaitu Sila. Siddharth hanya memanfaatkan kekayaan istrinya dan mertuanya untuk bersenang-senang saja. Perbincangan mereka pun terhenti saat Rahul datang dan menjelaskan bahwa bosnya saat ini sedang ada rapat penting sehingga dia akan sedikit terlambat. Sepulang dari pesta istri bosnya, Rahul mengajak Johnny jalan ke sebuah kos-kosan. Di sini Rahul berkata jika saat itu dia sedang jatuh cinta dan ternyata kos-kosan itu adalah kos-kosan Sima. Ketika Sima keluar, Johnny pun pergi dan setelah Johnny pergi, Rahul mengatakan jika dia sengaja datang untuk mengembalikan sapu tangan milik Sima. Di sini Rahul dengan gugup berkata terima kasih dan memuji kecantikan dari Sima dan mengajak Sima pergi jalan-jalan. Karena melihat tingkah lucu dari Rahul, akhirnya Sima pun mau pergi dengan Rahul. Di sini mereka saling berbincang tentang impian masing-masing. Sima pun mengatakan bahwa dia bermimpi mempunyai apartemen mewah dan Rahul yang mendengar itu sedikit tidak percaya diri. Dia kemudian menanyakan bagaimana jika kamu sudah bekerja keras tapi tetap tak bisa membeli apartemen mewah, apakah kamu akan menurunkan standarmu? Sima dengan gampangnya menjawab, kalau aku tidak bisa membeli berarti aku harus mencari suami yang kaya raya yang bisa belikan aku apartemen mewah. Di sini Rahul pun terdiam karena dia hanyalah karyawan biasa. Beberapa hari kemudian terlihat pameran busana di kantor Rahul dan seperti biasa, Siddharth dengan mata genit melakukan screening kepada model-model di sana. Tetapi tak disangka ternyata salah satu modelnya adalah Sima dan hal itu jelas membuat Rahul menjadi terpesona dengan sosok Sima. Dan sialnya kali ini, bosnya juga suka dengan Sima dan langsung meminta Rahul bagaimanapun caranya agar Sima bisa jatuh ke pelukannya. Setelah pameran selesai, Rahul pun curhat pada Johnny dengan mengatakan jika dirinya tak pernah jatuh cinta sebelumnya dan saat jatuh cinta justru saingannya adalah bosnya sendiri. Kemudian Johnny mengatakan, sudahlah, ikuti saja permintaan bos kita dan pasti nanti kau akan diberikan kantor agensi sendiri. Singkat cerita, Rahul berhasil mendapatkan kontrak dengan Sima dan bekerja di agensinya sebagai model iklan. Tetapi pada saat sesi pemotretan ternyata Sima harus menggunakan bikini dan hal itu membuat dirinya tidak nyaman bahkan sempat berdebat dengan produser. Tetapi ketika sedang berdebat terdengar suara dari kejauhan, kau tak seharusnya memperlakukan wanita seperti itu. Yang ternyata Siddharth lah yang berkata seperti itu untuk menarik perhatian dari Sima. Jelas saja Sima langsung respon karena dibela oleh pria tampan dan kaya raya seperti Siddharth. Semua itu adalah rencana yang sudah disetting oleh Rahul. Rahul juga mengatakan bahwa besok adalah ulang tahun dari Sima dan ia melihatnya di kontrak kerja sama Sima. Tak lama kemudian, Rahul yang sudah profesional menjilat bosnya langsung membuat hadiah kejutan kepada Sima dengan menaruh banyak rangkaian bunga di kos-kosannya. Hal itu jelas membuat Sima langsung meleleh, diberi hadiah, dan mulai saat itu, Sima dan Siddharth menjadi semakin dekat. Suatu hari, Siddharth yang akan pergi berkencan menelan pil pahit karena mertuanya datang secara tiba-tiba dan ingin melakukan meeting mendadak. Jelas saja, Siddharth tak bisa berkata apa-apa ketika mertuanya yang tajir itu yang meminta. Akhirnya Rahul menggantikan Siddharth untuk menemani Sima, walaupun Sima sedikit marah karena Siddharth tak menepati janjinya. Malam harinya, Sima pun menelpon Siddharth dan mengatakan jika dia tidak jadi marah karena Rahul menemaninya dan membuatnya tertawa. Keesokannya, pada saat jalan-jalan, Sima minta izin sebentar karena dia ingin berbelanja di pasar. Sialnya, Salah juga berada di sana. Melihat istrinya,
Siddharth berkata bahwa dia sedang menunggu Rahul sedang berbelanja di pasar. Tetapi sialnya lagi, Seema malah datang di waktu yang tidak tepat. Tidak mengetahui bahwa Siddharth sudah memiliki istri dan dengan santainya dia menggandeng Siddharth. Di sini Siddharth yang sudah di ujung tanduk berkilah bahwa Seema adalah istri dari Rahul. Mendengar itu, Seema seperti disambar petir, namun untungnya istri Siddharth percaya dengan sandiwaranya. तुमने तो कहा था तुम राहुल के साथ आए हो राहुल, हाँ कब हेलो हेलो राहुल ने कब शादी कर ली देखो ना डार्लिंग, यही तो उसने शादी भी कर ली और हमें बताया तक। इनसे मिलो, ये मेरी बीवी है। Sesampainya di kantor, Siddharth meminta Rahul untuk mengurus permasalahan yang dia buat, tetapi Rahul menolaknya karena situasi ini sudah sangat runyam dan dia tidak yakin apakah Seema mau menemui Siddharth atau tidak. Mendengar penolakan dari Rahul, Siddharth menjadi emosi dan dia mengatakan bahwa kalau masalah ini tidak bisa diatasi, dia akan segera bercerai dengan istrinya, bahkan dia akan menjadi gelandang dan tidak ada kantor agensi untuk Rahul. Merasa posisinya terancam, Rahul pun akhirnya bersedia membantu bosnya, kemudian dia pergi menemui Seema. Mendengar penjelasan dari Rahul, jelas saja, dia langsung diusir Seema karena selama ini dia telah ditipu. Rahul pun kemudian memohon, bila tidak, dia akan dipecat. Tetapi Seema tidak peduli dan secara refleks dia menampar Rahul hingga berdarah. Merasa bersalah dengan Rahul, Seema akhirnya meminta maaf dan menerima permintaan Rahul. Keesokan harinya, Siddharth bersandiwara lagi. Dia menjelaskan bahwa dia dan istrinya sedang tidak baik-baik saja, dan dia mengatakan bahwa dia dan istrinya sedang dalam proses cerai. Sebagai bukti, dia memperlihatkan pada Seema bahwa istrinya sedang berselingkuh dengan orang lain. Padahal itu adalah orang suruhan Siddharth untuk merayu istrinya. Mendengar penjelasan itu dan melihat dengan mata kepalanya sendiri, akhirnya Seema menjadi iba dan bimbang, yang akhirnya Seema kembali termakan rayuan gombal dari Siddharth. Keesokan harinya, terlihat istri Siddharth masih tidak percaya bahwa Rahul sudah menikah. Dia pun ingin membuktikannya sendiri dengan berkata jika dia ingin memberikan hadiah pernikahan Rahul secara langsung. Mendengar itu, Siddharth langsung panik dan di kantor dia kemudian meminta tolong kepada Rahul dan Seema untuk melakukan sandiwara. Dengan terpaksa Rahul dan Seema pun akhirnya melakukan sandiwara itu. Singkat cerita, di rumah Rahul, istri Siddharth menanyakan Seema, dan kenapa kau menikah tidak bilang-bilang. Untungnya Rahul yang memang sudah terbiasa berbohong bisa menjawab dengan lancar semua pertanyaan itu. Pada saat hendak memanggil Seema, dia di kamar langsung takjub ketika melihat Seema menggunakan gaun pernikahan. राहुल इंडियन देसी घी से बनाई हुई बीवी बीवी वाले कपड़ों में बहुत सुंदर लग रही हो। Beberapa saat kemudian, setelah makan malam, akhirnya Sheila percaya bahwa Rahul dan Seema memang pasangan suami istri. Setelah kepergian bosnya, mereka senang karena jabatannya tidak jadi terancam, tetapi ketika melihat Seema terlihat sedang menangis karena dia tidak percaya bisa melakukan semua ini seolah-olah dia seperti wanita murahan. Melihat wanita yang dicintainya menangis, Rahul mencoba menenangkannya dan meminjamkan bahunya untuk menangis. Malam harinya, Rahul mengantar Seema pulang ke kos-kosan, dan di sini terlihat Seema yang menjadi lebih respect kepada Rahul dengan memberikan sedikit ciumannya. Beberapa waktu kemudian diperlihatkan sesi pemotretan di lokasi syuting. Di sini, Seema dan Rahul terlihat semakin dekat, tetapi di sini Siddharth merasa kecewa karena sudah banyak uang tetapi belum juga membuahkan hasil. Akhirnya Siddharth membuat rencana mengadakan syuting iklan di luar negeri agar bisa lebih berduaan dengan Seema tanpa ada orang yang mengganggu. Di sini Rahul merasa kesal karena dia tahu akal-akalan bosnya itu, tapi dia tak bisa berbuat apa-apa. Tapi Rahul tiba-tiba mempunyai ide ketika melihat Bhushan. Dengan lantang dia malah berbicara dengan keras dengan temannya agar Bhushan tahu jika Siddharth besok mengadakan syuting di luar negeri. Rahul bahkan mengatakan jika bosnya melakukan itu karena dia menyukai Seema, dan akhirnya Bhushan pun termakan umpan dari Rahul.
शूटिंग है हाँ आउटडोर में शूटिंग है ना। बॉस अकेले हैं बॉस अकेले हैं और साथ में आएगी ना वो, अगर उसे बुलाएंगे तो जरूर आएगी, क्यों नहीं आएगी। अरे लेकिन उनको बुलाएंगे कैसे? Singkat cerita, mereka semua sudah sampai di Swiss. Terlihat Rahul membantu mengatur kamar Sima dan Siddharth agar bersebelahan untuk memuluskan rencananya. Siddharth yang tahu jika mereka bersebelahan langsung mencoba merayu Sima, apalagi di kamar mereka ada pintu penghubung. Tetapi tak lama terdengar bel pintu dan ternyata Sheila dan Busan sudah berada di sana. Melihat istrinya, Siddharth pun langsung kaget dan ternyata ini adalah ide dari Busan untuk mengajak Sheila sebagai kejutan. Tak lama, Siddharth yang panik langsung menelpon Rahul yang lagi asik berkubang bareng temannya. Siddharth pun menjelaskan situasinya dan kemudian Rahul segera pindah ke kamar Sima agar Sheila tidak curiga. Karena menerima perintah dari bosnya, Rahul pun langsung bergegas ke kamar Sima. Rahul pun menjelaskan situasinya dan beberapa saat kemudian Sheila datang ke kamar Sima. Di dalam, dia melihat Rahul dan Sima yang lagi di bawah selimut dan melihat itu akhirnya Sheila percaya bahwa mereka sedang honeymoon. Malam harinya karena satu kamar, Rahul merasa bosan dan akhirnya mereka menonton TV. Untuk mengusir kebosanan, mereka malah saling menirukan percakapan di TV. Sida dan Sheila yang sedang lewat malah salah sangka mereka lagi saling merayu di kamar. एक मिनट मैं अंदर जाकर आता हूँ। अरे हनीमून पे आए, क्या कर रहे हो? हनीमून मजा तो आ रहा है लेकिन देखो अगर मजा तुम्हें भी आ रहा है मुझे भी आ रहा है Sheila yang mendengar itu menjadi panas dan meminta Siddharth untuk mencumbunya. Ketika Sheila pergi ke kamar mandi, Siddharth pun langsung masuk ke kamar Sima dengan marah-marah. Tetapi ketika melihat mereka sedang menirukan percakapan di TV, Siddharth malah jadi malu sendiri karena sudah salah paham. Keesokan harinya, Sheila pun pulang ke India setelah percaya apa yang dia lihat. Mengetahui halangan utamanya sudah tidak ada, Siddharth pun berencana untuk pergi berkencan dengan Sima. Tetapi di sini Rahul malah kembali berulah untuk menggagalkan kencan bosnya. Dia kemudian menelpon bosnya dan berpura-pura bahwa dia adalah pengusaha mangga yang besar yang sedang berada di Swiss dan dia ingin membuat iklan di perusahaan Siddharth. Awalnya Siddharth menolak karena kapan lagi dia bisa berduaan dengan Sima, tetapi Rahul berpura-pura bahwa dia kenalan dari ayahnya Sheila. Mendengar itu, Siddharth mau tidak mau harus menemui calon kliennya tersebut. Setelah itu, Rahul kembali mengatakan pada Sima bahwa bosnya sedang sibuk dan dia menyuruh untuk menemani Sima lagi. Akhirnya rencana Rahul pun sukses besar dan mereka akhirnya jalan-jalan di Swiss bersama. Sepulang jalan-jalan, Rahul diberikan sekuntum bunga dari Sima dan hal itu ternyata dilihat oleh Busan. Di sini Busan menawarkan kesepakatan kepada Rahul untuk membantunya menyingkirkan Siddharth dari jabatannya sebagai direktur dan dia akan memberikan apapun yang Rahul inginkan, bahkan mendapatkan wanita murahan seperti Sima. Mendengar Sima dihina, Rahul menjadi emosi dan meninggalkan Busan. Singkat cerita, pada saat pulang ke India, Rahul satu taksi dengan Sima dan ketika mengantar Rahul pulang, terlihat sebuah pesta pernikahan di rumahnya. Terlihat ibu sudah pulang dari kampung dan ketika melihat Busan, dia menyadari bahwa pesta itu adalah pesta pernikahannya yang direncanakan Busan yang telah menolak kesepakatan dengannya. Di sini ibunya merasa sangat bahagia karena melihat anak kesayangannya telah menemukan istri yang cantik. Di dalam Rahul memohon kepada Sima untuk melanjutkan sandiwara mereka karena dia tidak ingin ibunya kecewa. Tetapi di sini Sima menolak karena sandiwara ini sudah terlalu jauh. Namun Rahul kembali memohon setidaknya sampai ibunya selesai dioperasi. Rahul mengatakan bahwa dia sangat menyayangi ibunya dan dia tidak ingin ibunya bersedih bila dia tahu kenyataan bahwa ini hanyalah sandiwara. Rahul takut ibunya akan kaget dan langsung kena serangan jantung mendengar itu semua. Sima pun setuju untuk membantu Rahul dan di luar, ibunya memberikan manggal sutra kepada Sima sebagai tanda jika dia sudah diterima di keluarganya. Akhirnya sekali lagi Rahul dan Sima terjebak di situasi yang merepotkan. Keesokan harinya terlihat Sima dan Siddharth sedang di diskotik. Di sini Siddharth terlihat marah karena Sima ingin segera pulang karena ibu Rahul telah menunggunya.
Beberapa saat kemudian, ternyata Rahul sudah menunggu Sima hingga larut malam di halte bus. Dan ketika Sima datang, dia langsung marah-marah karena dia berpikir Sima bersenang-senang dengan bosnya, sedangkan dia menunggu di jalan seperti orang gila. Yes, he's the big boss. Yes, boss. अब मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, दूसरों के बारे में भी सोचना सीखो. Actually ना, तुम अंधी हो गई हो. चलो please. राहुल, मेरा हाथ छोड़ो। 2-4 दिनों की बात है. शायद तुम समझने लगी हो कि तुम मुझ पर एहसान कर. Sesampainya di rumah, ibunya telah mempersiapkan makan malam, tetapi Rahul kembali marah dengan mengatakan jika Sima sudah kenyang karena dia sudah makan di hotel bintang 5. Tetapi ibunya mengatakan bahwa Sima sedang puasa bulan purnama untuk penghormatan kepada ibu mertua. Menyadari telah mengatakan kata-kata kasar tanpa tahu kenyataannya, Rahul pun meminta maaf pada Sima. Malamnya, ibunya mengatakan pada Sima jika dia harus bersama dengan Rahul karena dia memang menyebalkan, tetapi dia sangat penyayang. Selama ini, dia tidak memikirkan pernikahan karena dia selalu sibuk bekerja untuk pengobatan ibu, dan dia juga memiliki impian memiliki agensi iklan sendiri. Dan syukurnya, saat ini dia memiliki bos yang sangat baik dan selalu memperhatikannya. Mendengar itu, Sima hanya bisa terdiam karena dia tahu saat ini Siddharth hanya memanfaatkan Rahul saja. Di tempat lain, Busan akhirnya mengajak kerja sama Siddharth. Dia mengatakan bahwa Sima dan Rahul saat ini sudah saling jatuh cinta. Di sana Busan berkata akan membantu Siddharth mendapatkan Sima, tetapi dia menginginkan kantor agensi yang baru diserahkan kepadanya. Kalau tidak, dia akan menceritakan semuanya kepada Sheila. Suatu malam, Rahul dan Sima terlihat lagi ngobrol di teras rumah. Di sini Rahul dan Sima semakin dekat, dan hal itu dilihat oleh Siddharth dan Busan yang semakin meyakinkan Siddharth bahwa Rahul telah berkhianat. Keesokannya, Siddharth memanggil Rahul ke ruangannya. Ia mengatakan bahwa mulai saat ini dia diangkat menjadi manajer kantor agensi yang baru. Tentu saja, hal itu membuat Rahul merasa senang, tetapi di sana ternyata sudah ada Sima. Siddharth mengatakan ini adalah permintaan dari Sima untuk segera mengangkat Rahul menjadi manajer. Tetapi di sini Rahul langsung menyadari bahwa saat ini ada sesuatu yang tidak beres. Namun Rahul memutuskan untuk tidak menerima jabatan itu dan lebih memilih memperjuangkan cintanya. Ternyata dugaan Rahul tepat. Di tempat lain terlihat Sima memang meminta Siddharth agar segera mengangkat Rahul menjadi manajer dan dia akan mengikuti semua keinginan dari Siddharth. Tetapi tak lama Busan datang dengan marah-marah karena merasa telah dibohongi Siddharth. Melihat Busan di sana, Siddharth pun langsung mengajaknya keluar dan mengatakan jika dia melakukan itu sementara waktu, dan setelah itu Rahul akan dipecat dari jabatannya. Dia juga mengatakan pada Busan untuk bersabar sampai dia mendapatkan Sima. Sialnya, pembicaraan itu didengar oleh Sima, dan jelas saja, dia langsung tahu bahwa dia sedang dimanfaatkan. Di sini Sima mengatakan bahwa dia mencintai Rahul dan Siddharth yang mendengar itu langsung mencoba memperkosa Sima. Tetapi sesaat kemudian, Rahul datang dan menyelamatkan Sima dari terkaman buaya darat. भूल जाओ going I love Singkat cerita, akhirnya Rahul dan Siddharth baku hantam dan Rahul berhasil mengalahkan bosnya itu. Di sana Siddharth mengancam jika dia akan memberitahukan semuanya itu kepada ibu Rahul. Tetapi tiba-tiba ibu Rahul datang bersama teman Rahul yang sudah memberitahukan semuanya. Di sini ibu Rahul bertanya kepada Sima, kalau kamu beneran cinta dengan Rahul, maukah kamu menikah dengannya? Dan tentu saja, Sima sangat setuju dan mengiyakan itu. Kemudian film pun berakhir.